kasih telah berkumpul di room kita ini. Salam kompeten dari saya. Saya akan coba share materi yang akan kita diskusikan hari ini. Tadi sudah salam sapa, semua sudah disapa oleh Bunda Harlis. Insya Allah saya sudah kenal semua dan di room ini juga ada namanya, jadi enak tinggal panggil bila kita mau ngobrol ya, teman-teman. Mudah-mudahan 2 jam ke depan lancar, Allah mudahkan jaringan, tidak ada kendala satu sama lain ya. Tapi kita tetap waspada karena bekerja dengan jaringan ini kadangkala kita suka kelempar keluar ya. Jadi mohon maaf bila ada trouble-trouble, tapi saya berdoa kepada Allah hari ini semoga semuanya dilancarkan, jaringan pun dilancarkan, kita semua disehatkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman peserta TOT sertifikasi skema 4 pada hari ini, Rabu dan Kamis 14-15 Oktober 2020. Terima kasih telah bergabung dengan Yayasan HRAV, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Harlis. Berikut adalah saya sebagai instruktur teman-teman. Mungkin ada teman-teman saya di sini pastinya. Mengapa tadi kita harus mengikuti sertifikasi profesi? Karena ini ke depannya setiap individu itu yang memiliki bidang pekerjaan yang ada baik di perusahaan atau sebagai pendidik atau sebagai pengusaha itu memang diharapkan semuanya profesional dan memiliki keahlian khusus yang diakui oleh negara. Nah, ini adalah salah satu proses yang sedang kita jalani bersama, teman-teman. Tetapi bidangnya adalah bidang metodologi instruktur. Artinya, setelah ini teman-teman dapat mengembangkan diri, terus berkarya untuk menjadi seorang trainer atau instruktur profesional. Saya awalnya ingin berbagi dulu pengalaman pada teman-teman biar mendapatkan paradigma ya, walaupun tadi Bunda Harlis sudah menjelaskan secara konseptual, tapi secara pengalaman saya sama seperti teman-teman. Ketika mengikuti ini, saya merasa ini apa sih? Terus kok banyak banget sih komponen yang harus dikerjain, terus apa yang harus dimulai gitu ya. Akhirnya saya kebingungan, tapi alhamdulillah kita punya instruktur yang karena memang sudah terlatih dan profesional, dia harus siap melayani siapapun peserta yang berkonsultasi. Jadi nanti ini akan berpengaruh kepada 3 hal tadi ya teman-teman. Selain kita punya knowledge yang relevan, kita terampil dalam menyampaikan, dan kita punya attitude yang tinggi. Kita mempunyai attitude yang bisa saling menghormati, saling menghargai sesama kita. Dan itu di sini sangat dibutuhkan ketika kita ingin menjadi seorang instruktur profesional. Saya ini termasuk orang pertama yang ikut sertifikasi online yang diadakan oleh BNSP yang diberikan kepada LSP yang berlisensi BNSP. Nah, pada waktu itu sama seperti teman-teman, tergagap-gagap juga. Oleh karena itu, teman-teman dari awal sudah kita dampingi di pra-pelatihannya beberapa hari. Nah, untuk apa? Untuk teman-teman untuk bisa lebih mudah mendalami lagi ketika pertemuan hari ini dan besok, itu teman-teman sudah semakin dalam pemahamannya tentang TOT kita pada hari ini. Mudah-mudahan 2 jam ke depan lancar, Allah mudahkan jaringan, tidak ada kendala satu sama lain ya. Tapi kita tetap waspada karena bekerja dengan jaringan ini kadangkala kita suka kelempar keluar ya. Jadi mohon maaf bila ada trouble-trouble, tapi saya berdoa kepada Allah hari ini semoga semuanya dilancarkan, jaringan pun dilancarkan, kita semua disehatkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman peserta TOT sertifikasi skema 4 pada hari ini, Rabu dan Kamis 14-15 Oktober 2020. Terima kasih telah bergabung dengan Yayasan HRAV, tadi sudah sampaikan oleh Bunda Harlis. Berikut
Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, seperti yang sampaikan tadi, saya akan langsung ke materi. Karena hari ini berbeda skemanya, kalau waktu saya ikut di skema 3 dan terus mendampingi beberapa TOT berikutnya, jadi mungkin nanti ada beberapa yang saya eh, kurang kuat ya, itu hal yang wajar karena kita berproses untuk menjadi lebih baik, lebih profesional. Nah, nanti ada hal-hal yang kurang kuat itu saya nanti dan teman-teman mungkin akan memperkuatnya dengan sharing atau diskusi gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, teman-teman, seperti yang sampaikan tadi, saya akan langsung ke materi. Karena hari ini berbeda skemanya, kalau program pelatihan tatap muka skema 4 pada bidang pelatihan, subbidang metodologi pelatihan. Jadi seperti yang tadi saya gambarkan, nanti teman-teman setelah mengikuti TOT ini akan semakin percaya diri karena apa? 3 komponen penting dalam profesionalisme itu kita memiliki knowledge, pengetahuan. Kalau pengetahuan kan bisa dicari ya, bisa dibaca gitu ya, bisa dicari dari banyak hal. Tetapi kita perlu memasuki yang namanya ruang-ruang belajar seperti yang kita alami hari ini. Apalagi untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Nah, salam kenal dari saya, tak kenal maka tak sayang. Saya adalah praktisi dari pendidikan anak usia dini dan juga konsultan pendidikan. Lalu saya juga asesor bahan PAUD PNF, juga menulis buku dan telah bersertifikat BNSP. Jadi saya boleh bicara ya. Oke, ini surat tugas saya, tidak perlu dibaca, tapi ini tanda bukti bahwa saya ditugaskan oleh Yayasan Keluarga HRHV untuk menjadi trainer pada kesempatan hari ini bersama teman-teman di TOT. Nah, ini adalah sertifikat saya supaya teman-teman percaya bahwa siapa sih. Saya melihat profesi saya akan lebih banyak ke sini. Saya ingin lebih banyak diakui ya oleh banyak orang sehingga kita bisa melatih banyak orang juga gitu. Nah, sedangkan kalau kita hanya sertifikasi, ada yang bertanya kemarin, sertifikasi guru itu udah cukup belum? Beda ya. Sertifikasi guru itu lebih kepada tunjangan ya, tunjangan yang dapat sebagai profesi pendidik. Sedangkan ini adalah sebagai trainer atau instruktur nasional bahkan internasional. Hanya bila internasional tentu kita ditambah dengan pengetahuan kita dalam berbahasa Inggris ya atau bahasa lain gitu. Baik, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Harlis. Jadi kita akan bicara 3 materi hari ini dengan saya. Mudah-mudahan cepat selesai supaya kita lebih banyak ke praktek. Kalau teori kita pelajari terlalu panjang waktunya dan ini akan menyita energi kita. Dan padahal teori itu bisa kita baca ya. Oke, tapi untuk prakteknya memang kita perlu banyak bertanya, perlu banyak melihat bagaimana caranya nanti dalam menentukan kebutuhan pelatihan individu, lalu menyusun modul program pelatihan dan menyusun modul pelatihan kerja. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama, yaitu kodenya. Nah, kita udah mulai terbiasa ya teman-teman dengan kode ya, kode unit dalam pelatihan kita di nomor 1 itu menentukan kebutuhan pelatihan individu itu P854900010001. Nah, kemudian menyusun program pelatihan ini nama unitnya, sedangkan kodenya adalah P854900.01101. Dan yang ketiga adalah menyusun modul pelatihan kerja, kode unitnya P854900.012 dan 01. Baik, teman-teman, ternyata ini adalah hal penting ya teman-teman. Ketika kita sudah berlatih, sudah mengikuti TOT sertifikasi, inilah yang membedakan kita dengan para trainer lainnya. Jadi materi kita itu sudah ada kode unitnya dan judul unitnya. Dan itu yang sudah disertifikasi oleh Kemnaker ya. Jadi ada diatur di dalam Kemnaker mana saja yang sudah ada SKK KNI ya. Oke.
teman-teman. Ini peserta kita pada hari ini ya. Saya tadi juga sudah diperkenalkan oleh Bunda Harlis, jadi tidak perlu saya bacakan lagi ya teman-teman. Jadi hari ini teman-teman yang lain adalah dosen dari jurusan perikanan ya. Apalagi itu saya nggak ngerti banget deh itu perikanan. Tapi di sini kita sama-sama membahasnya adalah tentang metodologi pelatihan ya. Oke. Kemudian nah, ini kita masuk ke materi, teman-teman. Tahapan dalam penentuan materi pelatihan. Artinya, ini buat kita sendiri yang punya bidang-bidang pekerjaan tertentu, seperti tadi ada yang dosen di jurusan perikanan, ada psikolog, ada pengawas dari Departemen Agama. Nah, hanya saja SKKNI ini tidak semua bidang sudah ada gitu. Ada yang sedang diproses, ada yang tidak ada. Maka ada SKKNI, ada SKK ya. SKKNI itu apa? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang udah ditetapkan oleh negara melalui Kemenaker ya. Ini bidang yang dikuasai sebagai acuan. Apakah SDM, apakah teknis, apakah desain grafis, apakah apalagi banyak banget ya bidang-bidangnya, saya nggak hafal ya. Nah, untuk pendidikan sendiri ini tidak termasuk SKKNI-nya di dalam Kemenaker. Kenapa? Karena kita diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi nanti kita mengambilnya SKK, SKKK 3, Standar Kompetensi Kerja Khusus ya. Jadi teman-teman sudah mulai lihat-lihat di pra-pelatihan kemarin, oh ini loh maksudnya SKK gitu ya. Oke. Kemudian kita pilih 4 unit kompetensi alternatif, artinya kita nggak perlu semuanya, tapi boleh kita cantumkan 4 unit itu di dalam PPT kita untuk nanti dipresentasikan. Tetapi nanti penjabarannya tidak semua unit ini perlu teman-teman paparkan. Nah, kemudian dipilih lagi 3 unit kompetensi penentuan ya yang saya sudah banyak diskusi juga dengan teman-teman. Lalu setelah menentukan unitnya, kita pilih elemen kompetensi apa yang akan kita kembangkan di modul kita nantinya. Kalau kita mau buat semuanya, itu berat sekali karena ini TOT-nya hanya 2 hari ya teman-teman. Jadi kita tidak membuat semua dalam satu modul. Hanya satu elemen tapi kita kembangkan dari sisi 3 komponen tadi, secara knowledge-nya bagaimana, keterampilan seperti apa, dan sikap-sikap yang dibangun di dalam pelatihan itu apa saja. Ya, misalnya secara teori kita mengambil kompetensi bidang materi di SKK-nya adalah komunikasi dalam pengasuhan anak misalnya. Nah, ketika kita memilih bidang itu, maka elemen kompetensi yang ada di dalamnya ada beberapa 3 atau 4 misalnya. Teman-teman hanya pilih satu saja untuk dikembangkan secara teori ya, latar belakang. Kemudian cara pengetahuan atau knowledge-nya atau teorinya, siapa sih yang bicara tentang komunikasi itu penting, mengapa penting, bla 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 gitu. Nah, ini termasuk juga di jurusan-jurusan yang lain sama seperti itu ya. Kemudian implementasi unit-unit dari skema 4 ini, kita membuat program pelatihan tatap muka. Nanti di ujung pelatihan ini kita harus menjalankannya dalam bentuk uji kompetensi yang teman-teman harus memenuhi. Sebelum uji kompetensi virtual dilakukan, teman-teman sudah menyerahkan ada 7 tugas 1-7 ini yang sudah ada di dalam Google Classroom-nya teman-teman. Nah, saya yakin teman-teman sudah melihat Google Classroom dan di sana ada panduan, ada materi ya. Jadi saya tidak perlu terlalu detail memaparkan materi karena itu gampang sekali untuk dibaca. Tapi nanti kita lebih banyak ke praktisnya seperti apa gitu. Nah, terus terang ya teman-teman, ketika waktu saya mengikuti pelatihan ini, pada hari H pelatihan tuh semuanya blank. Saya nggak ngertinya apa sih, maksudnya apa sih, bagaimana sih gitu ya. Tapi setelah berkali-kali saya mengikuti kelas, ya saya rajin mengikuti kelas di Bunda Harlis juga, itu saya semakin paham, oh ini tuh maksudnya untuk ini gitu. Jadi ketika teman-teman nanti presentasi di uji kom, teman-teman bukan sebagai trainer ya, tapi teman-teman sebagai perancang pelatih gitu, perancang pelatihan. Jadi desain pelatihannya secara
umum, secara khusus nanti dipaparkan karena nanti ada beberapa materi yang teman-teman harus ikuti ya, unit kompetensi yang teman-teman harus jalani. Nah, itu semua nanti tercover dalam tugas teman-teman. Oke. Terakhir adalah evaluasi. Jadi tugas kita nanti di dalam TOT ini ada tugas secara teori, teman-teman baca, teman-teman lihat SKK atau SKKNI-nya, lalu tugas praktek teman-teman adalah membuat 1 sampai 7 tugas tadi, kemudian ada pengamatan sikap. Nah, ini pun berlaku nanti ketika teman-teman membuat sebuah pelatihan menjadi seorang instruktur, ya. Nah, oke. Ini jadwal uji kompetensi ya. Nah, untuk tugas-tugas itu teman-teman di-download satu-satu ya. Apa sih tugas 1 itu maksudnya apa? Tugas 2, tapi tidak semua tugas itu akan teman-teman presentasikan saat uji kom. Hanya PPT paparannya saja ya tentang uraian dari kode unit. Ada logo dulu ya. Di slide-nya teman-teman tuh wajib ada, udah sampaikan Bunda Haris ya, wajib ada logo, wajib ada institusi atau lembaganya teman-teman, apakah itu ASN atau bukan, swasta atau punya komunitas, silakan logonya sudah disiapkan. Lalu unit kompetensinya, nomor unitnya, judul unitnya, ya seperti nanti saya akan tayang contoh ya, saya nggak akan banyak bicara teori, tapi teman-teman di situ harus menyiapkan elemen kompetensi, memilih. Kalau tadi sudah dijelaskan, ada 2 elemen yang dipilih, tapi yang dipaparkan hanya 1, begitu kata Bunda Harlis ya. Nanti 1 itu dipaparin cara knowledge-nya, cara keterampilannya, apa yang diharapkan dari pelatihan itu, dan sikap yang harus dimiliki. Serta ada tugas K3 ya, K3. Teman-teman untuk membuat sebuah pelatihan, standar keamanan kerjanya seperti apa. Kalau orang PAUD itu standar keamanan kerjanya sangat tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Sebab dia berhadapan dengan anak-anak. Jadi akan sedikit berbeda, tapi bisa saja teman-teman sama ya. Di situ sudah ada template ya. Nah, template itulah yang teman-teman perhatikan apa yang harus diganti, kemudian menyesuaikan dengan bidangnya teman-teman. Kalau di bidangnya perikanan, keselamatan kerjanya atau K3-nya seperti apa? Nah, itu juga tercakup dalam tugas-tugas yang 7 itu. Ya. Kemudian jelas sekali ya Pak, terima kasih. Siapa lagi nih? Bu Rena, barangkali Bu Rena masih sholat ya? Enggak, udah di sini Bu. Cuma tadi ada anak saya, jadi saya matiin. Iya. Gak apa-apa. Bu Rena, adakah yang mau Udah cukup ditanyakan? jelas Bu Yosi, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, apalagi Bunda Harlis sudah mengguiden ini ya, template-template untuk tugasnya, jadi mempermudah sekali untuk para peserta. Nah, mungkin Bu Yuning sih, dicoba lagi. Mudah-mudahan sudah aman. Atau dia karena pakai itu ya, earphone ya? Masih ininya suaranya. Coba ngomong dulu, kalaupun nggak terganggu nggak apa-apa. Ya, ini sudah kita ngomong. Ini gimana? Ya ada suara itu. Nggak ada, nggak terdengar suaranya. Ada, tapi mendengingnya tuh masih. Nah, ini malah nggak ada suaranya, Bu. Berarti ada kendala di situ, Bu. Di earphone-nya. Di itunya loh, Bu, di colokannya itu, Bu. Jadi ketika dia masuk, langsung bunyi gitu. Nah, coba nggak pakai earphone, jelas nggak? Coba Ibu cabut earphone-nya. Cabut kabel earphone ke laptopnya, dicabut. Nah, coba Ibu ngomong, jelas nggak? Agak kencang dikit. Oh, nggak jelas ya? Ya udah Bu Ningsi, boleh ditulis di Bu Ningsi pertanyaannya. Oke.
Bu Nixi ini teman-teman dia ada di daerah di mana banyak kebun sawit ya. Memang kadang-kadang sulit jaringan dan kalau mau pelatihan kayak gini harus manjat pohon sawit dulu katanya. Tapi alhamdulillah ya saya senang semangatnya teman-teman yang luar biasa termasuk Bunda Umi Wardani. Umi ada yang mau ditanyain Mi? Umi Google Classroom-nya belum ya Mi ya? Nanti sore ya Mi, mudah-mudahan selesai ini langsung disiapin, diundang sama Bunda Harlis. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yakin teman-teman sudah sangat paham ya. Sudah sangat mengerti bagaimana menentukan pelatihan, bagaimana membuat RPP, rencana pelatihan. Nanti ada beberapa template, di situ juga ada apa saja skill yang teman-teman milik berdasarkan portofolio itu, gitu ya. Oke, terus ada tes tulis yang teman-teman nanti akan serentak menjawabnya di Google Form ya. Soal-soalnya sudah Google